Siapa yang tidak mengenali Ronggo Warsito? Seorang pujangga yang lahir pada Senin Legi 15 Maret tahun 1802 ini telah melahirkan karya sastra seperti halnya Serat Kalatida yang juga menyiratkan beberapa ramalan. Bakatnya yang menyejarah ini nampaknya tertemurunkan dari Raden Tumenggung Sujonoputro yang juga terkenal dengan sebutan Pangeran Karanggayan, seorang pujangga keraton Pajang, pengarang kitab Niti Sruti. Selain itu, juga karena kegemarannya membaca yang ditanamkan oleh Raden Tumenggung Sastronegoro, kakeknya yang juga pujangga keraton Surakarta. Selama 47 tahun berkarya, sejak tahun 1826 hingga 1873, Ronggo Warsito telah menghasilkan tidak kurang dari 60 judul buku dengan beragam bahasan. Tulisannya meliputi falsafah, kebatinan, lakon-lakon wayang, cerita panji, dongeng, babak, sastra, bahasa, kesusilaan, adat istiadat, pendidikan, primbon, ramalan, dan lain sebagainya. Menurut ramalan Ronggo Warsito, ada 7 satrio piningit yang akan muncul sebagai tokoh yang di kemudian hari akan memerintah atau memimpin wilayah seluas wilayah bekas kerajaan Majapahit, yaitu Satrio Kinunjoro, Murwo Kuncoro, Satrio Mukti Wibowo, Kesandung Kesampar, Satrio Jinumput Sumiloatur, Satrio Lelono Topongrame, Satrio Piningit Hamongtuo, Satrio Boyong Pambukaning Gapuro, dan Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Berkenaan dengan itu, banyak kalangan yang kemudian mencoba menafsirkan ketujuh Satrio Piningit itu seperti berikut. Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro, tokoh pemimpin yang akrab dengan penjara atau Kinunjoro, yang akan membebaskan bangsa ini dari belenggu keterpenjaraan dan akan kemudian menjadi tokoh pemimpin yang sangat tersohor di seluruh jagat atau Murwo Kuncoro. Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Soekarno, sebagai proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia yang juga pemimpin besar revolusi dan pemimpin rezim Orde Lama. Kemudian Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar, tokoh pemimpin yang berharta dunia atau mukti, juga berwibawa atau ditakuti, namun akan mengalami suatu keadaan selalu dipersalahkan, serba buruk, dan juga selalu dikaitkan dengan segala keburukan atau kesalahan yang diartikan Kesandung Kesampar. Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Soeharto, presiden kedua Republik Indonesia dan pemimpin rezim Orde Baru yang ditakuti. Lalu, Satrio Jinumput Sumiloatur, tokoh pemimpin yang diangkat atau terpungut, diartikan Jinumput, akan tetapi hanya dalam masa jeda atau transisi atau sekedar menyelingi saja, diartikan Sumiloatur. Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai B.J. Habibie, presiden ketiga Republik Indonesia. Lalu, Satrio Lelono Topongrame, tokoh pemimpin yang suka mengembara atau keliling dunia atau Lelono, akan tetapi dia juga seseorang yang mempunyai tingkat kejiwaan religius yang cukup atau rohaniawan yang diartikan Topongrame. Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Kiai Haji Abdurrahman Wahid, presiden keempat Republik Indonesia. Kemudian Satrio Piningit Hamongtuo, tokoh pemimpin yang muncul membawa karisma keturunan dari moyangnya atau disebut Hamongtuo. Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Megawati Soekarno Putri, presiden kelima Republik Indonesia yang berkuasa sejak tahun 2000 sampai dengan 2004. Berikutnya, Satrio Boyong Pambukaning Gapuro. Tokoh keenam ini digambarkan sebagai seseorang yang menempati puncak kepemimpinannya melalui tahapan berjenjang atau Boyong berpindah tempat sebelumnya pernah menjabat. Untuk itu, tokoh keenam ini dapat ditafsirkan sebagai mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai presiden setelah Boyong atau pindah tempat dari seorang menteri lalu menjadi presiden. Dan Presiden Joko Widodo Boyong dari wali kota gubernur lalu menjadi presiden. Tokoh keenam ini akan selamat memimpin bangsa ini dengan baik manakala mau dan mampu mensinergikan dengan kekuatan sang Satrio Piningit atau setidaknya dengan spiritualis sejati. Seorang Satrio Piningit yang hanya memikirkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga gerbang mercusuar dunia akan mulai terkuak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
berkuasa dari 20 Oktober 2004 sampai dengan 20 Oktober 2014, dan Presiden Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia dari 20 Oktober 2014. Lalu, Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu, tokoh pemimpin yang amat sangat religius, sampai-sampai digambarkan bagaikan seorang resi begawan atau Pinandito, dan akan senantiasa bertindak atas dasar hukum atau petunjuk Allah SWT. Setelah Presiden Joko Widodo akan muncul Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu yang bakal membawa Indonesia menjadi negara yang gemah ripah loh Jinawi. Benarkah petunjuk ketujuh Ronggo Warsito ini telah hadir di bangsa ini, ataukah akan hadir pada 2024 mendatang? Semua ini semata-mata hanya Tuhanlah yang tahu. Itulah ramalan Ronggo Warsito tentang sosok pemimpin Indonesia. Apakah benar ketujuh sosok yang ditampilkan di bangsa ini? Atau mungkin Anda punya pendapat yang lainnya? Beritahu saya, tulis di kolom komentar.